Di ujung dunia yang tak terlihat manusia, ada dunia bernama Selasar, yaitu dunia mimpi terdalam manusia. Ia bisa berpikir, dan ia bisa merasa. Selasar bukan hanya tempat, ia adalah lautan kesadaran yang hidup. Setiap gelembung di airnya menyimpan kenangan. Setiap arusnya membawa luka-luka yang belum sembuh. Setiap aliran airnya memiliki kenangan berjuta-juta manusia di dunia. Dan setiap riak cahayanya adalah bisikan jiwa yang terlupakan. Cahaya di Selasar tercipta dari harapan setiap manusia di dunia, dan kegelapannya tercipta dari rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Di tepi samudra Selasar, saat bulan membentuk lingkaran penuh untuk yang ke-400 kalinya, 4 penyihir berdiri. Mereka memakai jubah panjang yang terbuat dari benang-benang cahaya. Benang itu berkilau pelan, menari-nari seperti helaian waktu yang diurai satu demi satu. Wajah mereka tersembunyi, tapi mata mereka menyala seperti bintang yang tenggelam. Malam itu, mereka bersiap untuk sesuatu yang sangat langka. 3 ikan penjaga akan bertemu malam ini, dan kita harus siap. Kita akan mengadakan ritual kembali. Sudah 33 tahun sejak terakhir kali pertemuan itu terjadi. 3 ikan dari Selasar akan berenang ke satu titik yang sama di laut kesadaran. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka adalah Velorit, penjaga batas pikiran, Iskendur, penjelajah waktu mimpi, dan Sarnavet, sang penyaring trauma. Tapi Sarnavet bukan hanya ikan biasa. Ia adalah ikan pertapa. Ia tinggal di dalam gua gema bawah laut sendiri, diam, dan nyaris tak terlihat. Ia hanya keluar setiap 400 putaran bulan, atau sekali dalam 33 tahun. Namun, saat ia muncul, tubuhnya menjadi sangat lemah. Terlalu lemah untuk melindungi Selasar dari mimpi buruk. Dulu, 33 tahun yang lalu, seseorang dari dunia manusia tertarik masuk ke dalam Selasar. Ia adalah seorang gadis remaja yang hatinya penuh luka dan ketakutan. Gadis itu jatuh ke Selasar karena luka dalam dirinya. Lalu pintu mimpi terbuka karena Sarnavet terlalu lemah waktu itu. Ia gagal menyaring mimpi buruk milik gadis itu. Mimpi itu lolos, berubah menjadi monster, bayangan, dan makhluk-makhluk aneh yang kini tersebar di seluruh laut Selasar. Mereka tak bisa bicara, tapi mereka membawa rasa perih, rasa takut, dan rasa hilang. Gadis itu menghilang, tak pernah ditemukan lagi hingga hari ini. Namun kisahnya masih kadang terdengar di antara penghuni Selasar, menceritakan kisah gadis itu yang akan terus diingat oleh siapapun. Kini waktu berputar kembali. 3 ikan akan segera bertemu lagi, dan seorang manusia lain, seseorang yang memikul rasa sakit sangat dalam, telah terdeteksi oleh Selasar. Jika Sarnavet kembali gagal, Selasar akan runtuh dan akan dipenuhi makhluk-makhluk yang mengerikan. Karena itu, para penyihir melakukan ritual. Mereka membentuk lingkaran dan membiarkan jubah mereka larut bersama malam. Dari ujung tangan mereka mengalir benang cahaya ke dasar laut. Mereka memanggil jiwa-jiwa kecil di seluruh Selasar. Ikan bercahaya, burung dari kabut, angin dari ingatan lama. Semuanya dipanggil untuk satu tujuan, menguatkan Sarnavet. Kami tidak akan membiarkan kejadian itu terulang. Kami akan melindungi laut ini, dan juga anak itu. Penyihir pertama bernama Serelit. Jubahnya berwarna biru tua dengan sulaman, benang-benang perak yang menyerupai riak pikiran. Ia adalah perwakilan Velorits, sang penjaga batas pikiran. Di bahunya terdapat sayap kristal kecil, dan tongkat panjang dari batu laut menyala lembut di genggamannya. Tugasnya adalah menjaga keseimbangan nalar di Selasar. Ia membaca arus pikir manusia yang masuk, dan menyaringnya agar tidak mencemari laut kesadaran. Penyihir kedua adalah Elandra, mewakili Iskendur, sang penjelajah waktu mimpi. Jubahnya ungu kelam dengan hiasan spiral waktu yang terus bergerak perlahan. Ia membawa cakram cahaya yang dapat memantulkan masa lalu. Di matanya tersimpan garis-garis kemasan seperti pasir jam. Ia adalah penjaga narasi yang menyulam mimpi manusia agar tetap terhubung dengan makna dan kenangan. Penyihir ketiga bernama Kael Thorn, sang penjaga Sarnavet. Jubahnya gelap seperti kedalaman samudra, dengan cahaya kehijauan yang sesekali menyala dari lipatannya. Ia membawa batu besar berbentuk hati yang selalu berdenyut pelan. Batu itu disebut relika, yang mampu menyimpan beban trauma manusia. Kael Thorn tidak banyak bicara, sebab tugasnya adalah menyerap rasa sakit
dan meneruskannya ke Sarnafet dalam bentuk simbolik yang bisa disaring. Dan penyihir keempat, Elmira, tidak mewakili ikan manapun. Ia adalah suara seluruh makhluk Slasher. Jubahnya putih keperakan, transparan di ujung-ujungnya, seperti kabut yang berubah-ubah. Ia membawa lonceng kristal yang bergetar, mengikuti gema hati para makhluk. Dialah yang menyatukan kekuatan Slasher, agar ketiga ikan tidak kehilangan kesadaran. Saat ritual dimulai, keempat penyihir berdiri mengelilingi lingkaran kristal terapung. Bulan Slasher tepat di atas kepala mereka, memantulkan cahaya temaram ke permukaan laut. Serelite mengangkat tongkatnya. Failorite, penjaga pikiran. Terimalah kekuatan bening dari batas nalar. Elandra menyusul. Iskendur, penjaga waktu, terimalah sulaman kenangan yang telah disucikan. Kylethorn meletakkan relika di tengah lingkaran. Sarnafet, pertapa dalam, minumlah beban kami, dan jadikan ia cahaya. Lalu Elmira memukul lonceng kristalnya. Suaranya menggema jauh ke dasar laut. Dari segala arah, makhluk-makhluk kecil mulai muncul. Ikan berkelau, burung transparan, awan kabut, bahkan gema suara manusia yang telah lama lupa. Benang-benang cahaya dari tangan para penyihir merambat ke laut. Arus menjadi hangat, cahaya menyatu. Tubuh ketiga ikan penjaga mulai terlihat mengelilingi lingkaran. Failorite dengan sirip seperti pelindung kristal. Iskendur yang memanjang seperti ular dengan mata jam di sisinya. Dan Sarnafet, besar dan lusuh. Sisiknya berubah-ubah seiring rasa yang mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuh Sarnafet sempat bergetar. Ia hampir runtuh. Namun suara Elmira menggema. Semua Slasher berdiri bersamamu, Sarnafet. Dan tubuh ikan tua itu mulai bersinar pelan. Ritual terus berlangsung. Langit Slasher menggelap, bukan karena malam, tapi karena sesuatu dari dunia manusia sedang bergerak. Dan jauh di dunia manusia, di sebuah kamar gelap yang sunyi, seorang anak laki-laki sedang tertidur. Ia tak tahu bahwa mimpinya akan segera membawanya ke tempat yang tak bisa ia bayangkan.